bosku, hari ini aku kasih result semalam, hasil semalam. Semalam ada beberapa pertandingan yang cukup jelek, cuman untuk single betnya aku yakin masih up to 50% lah, di atas 50% prediksi kita. Langsung kita gas di Liverpool. Liverpool ini semalam skornya 1-1, sudah dipastikan kita menang. Liga Inggris kita cukup bagus semalam di Liverpoolnya. Untuk West Ham aku cukup kecewa ya, semalam 0-1 karena West Ham ada kartu merah juga. Jadi di sini kita sudah jelas kalah, sini juga sudah jelas kalah. Padahal Chelsea ini banyak liga, seharusnya dia nggak bisa terlalu fokus di sini, cuman dia bisa menang 0-1. Selamat untuk Chelsea, cuman kita kalah. Untuk Sheffield United juga semalam ini sudah pasti terdeklarasi sebenarnya, cuman masih sanggup menang di 1-0 untuk Brighton kita kalah juga. Untuk over undernya semalam aku main di under kalau tidak salah, aku lupa, jadi nanti aku coba cek lagi. Untuk Parma semalam juga hancur di 3-4, padahal sama-sama liga flag bawah atau peringkat bawah, cuman nggak tahu kenapa dia bisa cetak gol sampai 7, entah kipernya nggak ada semalam main kan. Jadi kita kalah juga sini. Untuk Sassuolo sama Sampdoria kita menang karena skornya 1-0. Di sini kita menang, di sini kita masih kalah. Jadi yang untuk kali ini kita menang 1, 2, 3, kalahnya banyak ya, 4, 5, 6, sekitar 6. Cuma di belakangnya hasilnya mungkin juga buruk, cuman harusnya sih menang ya. Untuk Valencia semalam skornya 1-1, kita masih hancur juga, jeblok bosku. Untuk Madrid hancur juga, masih 0-0. Ini semalam aku sengaja nggak main karena aku masih ragu di over undernya. Nah ini yang semalam aku bilang tentang main sama Munchen nih, ada konspirasinya kasih Munchen nggak bakal mau menang atau sengaja kalah atau memasukkan pemain muda untuk pengalamannya, karena Munchen ini kalau sudah menang dia bakal juara. Lewandowski belum main, jadi semalam skornya itu Mainz yang menang. Jadi kita sini sudah menang, sini sudah menang. Untuk Wolfsburg dan Dortmund semalam aku prediksi Dortmund karena dia ingin kejar peringkat, jadi skornya 0-2. Jadi kita juga menang, di sini kita kalah. Jadi untuk semalam kita bagusnya di Liga Jerman ya. Untuk parlay semalam West Ham kita menang, Newcastle kita menang, West Ham kita kalah, Parma kita kalah, Valencia kita kalah, Mainz kita menang, Dortmund kita menang. Untuk Brighton kita kalah, Munchen kita masih menang, Madrid kita kalah, Valencia kita kalah juga, Sassuolo kita menang, Parma kita kalah. Jadi semalam masih gagal JP. Jadi prediksi kita semalam masih kurang bagus. Cuman untuk hari ini ada beberapa pertandingan yang aku bisa kasih cukup bagus. Hari ini aku kasih prediksi tanggal 26 sampai 27 April. Ini sudah dekat akhir bulan. Jadi prediksi aku ini cukup banyak untuk hari ini karena hari Minggu. Pertandingan agak banyak, jadi aku kasih singkat-singkat aja karena nggak cukup waktunya takutnya. Ada Wolverhampton Wolves melawan Burnley. Burnley sekarang ada di peringkat 17 calon deklarasi, sedangkan Wolverhampton ada di peringkat 12. Untuk handicapnya itu ada dari 0, 0,25, 0,5 sampai 0,75. Ini Wolverhampton yang kasih ya. Untuk over undernya ada 1,75, kecil over undernya, 2,25 sampai 2,5. Untuk pertandingan ini ya, dua pertandingan terakhir ini Wolverhampton menang, sedangkan Burnley bertolak belakang dengan Wolves. Dia kalah 3 kali terakhir. Jadi untuk pendapat aku, dengan Wolverhampton ada seorang pemain yang dengan larinya cepat, pasti dapat mengotak-atik Burnley kali ini, karena Burnley sudah nggak ada harapan juga untuk masuk ke atas. Paling dia cuma bertahan atau berharap menang tipis. Hanya saja Wolverhampton ini salah satu tim yang cukup kuat kalau mau aku bilang di Liga Inggris. Dan dia juga tuan rumah, jadi ada peluang menang lebih besar. Jadi aku langsung gas di Wolverhampton, kita kasih 0,5.
di Wolverhampton. Dan untuk over undernya aku main di over, karena ada kemungkinan Wolverhampton sih aku tebak ada cetak 2 gol, cuman untuk skor dari Burnley aku kurang tahu. Nah, untuk pertandingan kedua, salah satu tim yang sudah lama nggak pernah angkat piala dari peringkat 2 Liga Inggris, ada MU atau Manchester United ya. Untuk MU sekarang salah satu kandidat paling besar kemungkinan untuk kalahkan City, walaupun terpaut sekitar 11 poin, cuma masih ada harapan karena City masih punya banyak pertandingan. Untuk sekarang MU ini kasih purannya nggak terlalu besar, di 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Untuk OU-nya tuh 2,5, 2,75, 3 sampai 3,25. Untuk MU ini ada masih jadwal padat, dia akan jumpa dengan AS Roma tanggal 30 hari Jumat dini hari nanti. Dan untuk saat ini MU kehilangan 3 pemain. 2 yang tidak akan main untuk lawan Leeds, ada Martial sama Phil Jones. Dan Rashford belum tentu main karena masih dikatakan cedera, cuman nggak tahu pulih untuk malam ini atau enggak. Sedangkan Leeds United untuk 5 pertandingan terakhirnya cukup bagus, dia sanggup mengalahkan seorang raksasa Inggris atau rivalnya MU, salah satu rival MU, Manchester City, di Etihad Stadium dengan 1-2. Cuman kali ini MU bakal press sebisa mungkin untuk ngejar ketinggalannya dari City. Jadi untuk MU aku masih yakin di MU, jadi kita main di handicap MU -1 atau kasih 1 puran. Untuk overnya aku over 2,5. Kalau untuk korek skor aku tebak 1-3 karena MU masih pertahanannya masih kadang bolong, jadi kemungkinan Leeds mencetak gol itu masih ada. Skor 1-3. Dan untuk yang cetak gol aku prediksi hari ini ada salah satu dari Cavani. Untuk selanjutnya dari Liga Inggris juga ada Aston lawan WBA atau West Brom Albion, kasih WBA. Ini Aston ini sekarang ada peringkat 11 dan WBA ini calon deklarasi. Untuk 5 pertandingan terakhir orang ini WBA cukup bagus, dia nggak dapat dua kemenangan, sedangkan untuk Aston dia cuma 1 kali menang. Dan untuk orang ini sama-sama di posisi yang cukup buruk ya untuk musim ini. Bisa dibilang Aston yang di awal musim sangat bagus, di akhir jadi buruk. Dan untuk WBA ini adalah calon-calon deklarasi dan sedang coba mengejar ke atas. Untuk handicapnya ada 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1. Untuk OU-nya ada 2,25, 2,5, 2,75 sampai 3. Untuk kali ini Aston jadi tuan rumah, jadi aku lebih dukung WBA walaupun dia tuan rumah. Cuma kurang 0,75, WBA akan bertahan semaksimal mungkin. Dan untuk performa di akhir musim ini Aston sedang buruk, jadi untuk bermain WBA cukup aman. Kita plus 0,75 ya, yang nomor 3. Untuk skornya aku tebak bakal draw 1-1 atau WBA menang 0-1, jadi aku main under 2,5. 3 ini sudah, jadi aku lanjut ke Itali. Itali itu ada Fiorentina. Dia lawan Juventus ya. Fiorentina ini 14, Juventus ini cuma beda 10, 4. Untuk handicapnya sih Juventus kasih banyak loh, 0,75, ada 1,25 sampai 1,5. Untuk OU-nya juga tinggi, jadi kemungkinan ini bakal ada banyak gol, 3,25 sampai 3,5. Untuk sekarang ya, Juventus ini punya peluang masih naik ke atas, kalahkan flag pertama atau pemuncak klasemen sekarang si Inter. Cuman dia mungkin lebih fokus untuk dapatkan tiket Liga Champions-nya dulu, jadi dia harus naik ke atas. Serobot peringkat 2-3-nya itu ada Atlanta sama AC Milan, mungkin dia harus kalahkan itu dulu kalau mau dekati
mendekati Inter Milannya. Cuman Juventus ini kan sekarang sudah nggak ada jadwal yang penting karena dia sudah gugur lawan Porto di Liga Champions. Jadi fullnya ini mungkin Juventus akan all in. Cuman memang masih ada Chiesa yang cedera. Cuman masih ada Ronaldo, masih ada Higuain, masih banyak pemain yang bisa nyetak gol. Dan satu lagi, Fiorentina ini di bulan April ini aja kalahnya banyak kali, cuma 1 kali menang dari bulan April. 1 bulan ini dia cuma menang 1 kali. Jadi aku rasa kalau untuk yang ini Juventus masih akan perpanjang kemenangan dia seperti minggu lalu. Jadi kita main di Juventus. Juven aku main Juven belum pernah kalah ya untuk yang prediksi aku sebelumnya. Jadi Juven kita boleh main di per 1. Untuk over undernya aku tebak skornya 0-3, 0-4, 0-3, 0-4 atau 1-3. Jadi aku pasti main di over. Aku mau ambil overnya terlalu tinggi, cuman aku masih ragu, jadi aku main di over sekitar 3. Karena kalau 0-3 aku masih draw, kalau dia bisa lebih aku bisa menang. Jadi lebih safety. Terus masih di liga yang sama, ini ada pemuncak klasemen yang tadi aku sempat bilang, ada Inter Milan. Inter lawannya ada Hellas Verona. Ini sama, aku nggak bisa kasih banyak infonya karena aku sudah sempat jelaskan Inter tuh di peringkat 1 sama Hellas Verona tuh ada di peringkat 10. Jadi untuk pertandingan ini Inter nih sudah bisa dibilang di atas angin gitu, karena perbedaan skornya sama peringkat 2 Milan tuh udah beda 10 poin, pertandingan sisa 6. Jadi dia walaupun kalah atau imbang di sini itu nggak akan pengaruhi peringkat dia sekarang. Dan sama kayak yang aku bilang di Munchen lawan apa sebelumnya tuh, lawan Mainz semalam aku ada kasih prediksi yang menang, itu nggak ada pengaruh. Jadi Inter nih kalah menangnya sudah nggak ada terlalu pengaruh ke bawah. Jadi untuk kali ini aku yakin Inter nih masih akan bermain atau memberikan pengalaman untuk pemain mudanya. Jadi kemungkinan kita jackpot di sini cukup besar. Semalam Munchen juga kalah 2-1 kan, padahal di timnya itu musuh lawan peringkat 13. Untuk handicapnya itu ada kasih 1,25, 1,5 dan 1,75. Untuk OU nya itu ada 2,5, 2,75, 3 sama 3,25. Kalau ini aku langsung gas di Hellas. Kenapa? Karena aku ada prediksi atau feeling yang kuat. Ini pertandingannya kalau nggak imbang selisih cuma 1-0. Jadi aku main di Hellas Verona, KDP Hellas Verona 1,5 sama golnya itu nggak mencapai 3. Jadi aku main under 3. Anggaran ini cukup kecil nanti di sini. Selanjutnya itu ada Cagliari lawan AS Roma. Aku tulis Roma ya, jadi lebih gampang. Cagliari ini ada peringkat 18, Roma ini ada 7. Sebelumnya aku juga sempat ada kasih tahu di prediksi aku yang MU barusan. Roma ini bakal main ke Old Trafford di Europa League nanti. Jadi dia bakal ke Inggris bermain tuh, jadi kemungkinan dia akan menyimpan pemain itu sangat besar karena dia di peringkat 7 ini sudah nggak ada pengaruh ke frag bawah maupun frag atas. Klasemen bawah atau atas tuh dia nggak ada pengaruh lagi. Meskipun dia kalah menang, dia bakal tetap di Liga Italia musim depan. Jadi untuk kemungkinan dia bermain full tuh nggak bisa karena ada 6 pemain yang cedera. Jadi kita bermain di Cagliari itu cukup aman. Cuman pasarannya ini cukup aneh ya. Ini Roma ada kasih 0,25 Roma. Terus ada 0,0. Cagliari memberi 0,25 dan 0,5 untuk Cagliari. Untuk over undernya itu ada sekitar 2,5, 2,75, hampir sama kayak ini, 3 sama 3,25. Jadi untuk pertandingan ini aku langsung main di Cagliari. Kenapa? Karena AS Roma ini gak ada pemain dan masih mau simpan untuk Europa League. 0 sama skornya dikit, aku tebak under 3. Aku mau ambil save karena aku fokus ke Pardayak nanti sama menang.
menang dikit nggak apa, yang penting tetap menang. Terus ada Atalanta. Sebelumnya aku sempat singgung waktu Juventus ya. Atalanta ini ada peringkat 3 di atas Juventus 1. Bologna ini ada di peringkat 11. Untuk pertandingan ini aku ada beberapa poin yang penting bisa kalian pakai untuk alasan aku bermain di Atalanta. Yang pertama, Atalanta ini punya peluang juara walaupun masih berat karena dia terpaut cukup jauh sama peringkat utamanya itu si Inter, beda sekitar 11 poin kalau tidak salah. Yang kedua, Atalanta harus menang supaya dapat tiket Liga Champions karena di bawahnya sudah mulai mengejar, ada Juventus sama Napoli. Yang ketiga, pemainnya tuh banyak yang fit, maksudnya fit tuh masih kondisi bisa bermain, cuman satu yang cedera. Sedangkan Bologna ini sampai 6 pemain yang cedera. Yang keempat, dia ini bermain di tuan rumah, seharusnya ada lebih bisa fokus bermain dan terbiasa di lapangannya. Itu 4 poin yang membuat handicapnya itu tinggi. Handicapnya itu dari 1,25, 1,5, 1,75 sampai 2. Dia sampai menembus angka 2. Untuk OU-nya ini ada 3, 3,25, 3,5 sampai 3,75. Jadi ini pasarannya tinggi-tinggi semua. Cuma karena pemainnya banyak yang cedera di Bologna dan Atalanta masih harus memenangkan pertandingan ini, ya aku pilihnya langsung Atalanta. Bisa kasih 1,5, 1,75. Dan untuk yang mau odds tinggi itu ada 2. Ini odds 2 nih kalau aku cek sih sekitar 2,49 untuk pasaran euro. Kalau untuk pasaran HK-nya mungkin 1,49. Ini kita main Atalanta. Untuk over-undernya aku coba cuma akan pas-pasan skornya mungkin 3-0 untuk kemenangan Atalanta sepihak. Ini akan bermain setengah lapangan pendapat aku, jadi kita main under 3,5. Terus selanjutnya masih ada Villarreal lawan Barcelona. Villarreal versus Barcelona. Villarreal itu ada di peringkat 7, Barcelona ada 3. Akan sih beberapa info singkat ya. Untuk sekarang ini aku lebih berpotensi aku bilang Barcelona untuk juara La Liga. Kenapa? Bukan karena aku ini fansnya Barcelona atau pengagum Messi, pemuja Messi, bukan. Kalau bilang Madrid bagus, kalau bilang ATM bagus itu kali, karena dia sekarang ada di peringkat atas ya kan. Cuman kalau dari permainan yang lebih rapi, kita bisa lihat Barca tuh performanya masih stabil walaupun di awal sempat drop. Cuman untuk terakhir ini sangat bagus. Aku sih prediksi dia bisa ngejar ATM. ATM sekarang dia sekitar beda 5 poin, cuma dia ada 1 game lebih. Jadi seharusnya dia bisa mengejar ATM ya. Terus untuk sekarang Villarreal sudah hampir sama kayak Roma yang aku bilang tadi. Di Roma sini dia ini nggak ada pengaruh dengan flag atas dan bawah. Dia cuma bisa fokus di pertandingan Europa League nanti lawan Arsenal tanggal 28. Jadi kalau untuk yang ini kita bisa langsung ambil di Barcelona karena Barcelona cuma fokus ke sini karena di pertandingan Copa del Rey dia sudah menang. Untuk handicapnya itu kasih pasaran 0,5, 0,75, 1 sampai 1,25. Untuk OU-nya itu ada dari 2,75, 3, 3,25 sampai 3,5. Kalau yang sini aku langsung main di Barcelona. Kenapa di Barcelona? Karena ya poin-poin aku yang aku kasih tadi cukup mendukung aku bilang. Untuk over-undernya aku main di under 3. Kenapa? Villarreal juga bukan tim yang bisa ditabrak kayak gitu aja. Dia juga pasti ada bermain dengan tim-timnya. Jadi untuk hari ini aku sih, kalau aku cek lagi, aku sih lebih berbanyak di under ya. Under aku sampai 5, over aku cuma 3. Terus ada satu pertandingan lagi yang cukup penting, cukup ramai atau bisa dibilang cukup besar lah. Itu ada final Carabao. Man City lawan TTH. Ini final di Carabao ya. Untuk final atau pertandingan terakhir itu ada di Carabao Cup ya. Carabao Cup itu di Liga Inggrisnya ada Man City lawan Tottenham. Untuk pasarannya
City ini kasihnya cukup besar, bukan kecil loh. Ini final padahal 1,25 sama 1,5. Ini sampai 1,5 tuh untuk final tuh TTH ini macam nggak dianggap tuh, macam setengah lapangan. Ini over-undernya aja sampai kecil. Seharusnya kalau pasangan besar seharusnya over-undernya juga ikut besar, cuman yang ini kecil. Jadi cukup perlu dipertanyakan why, apa alasannya bisa sampai kayak gini gitu. Untuk City ya, untuk City aku bahas untuk City dulu. City itu ada kemungkinan main treble winner atau menang treble winner. Satu, dia kalau menang di sini dia dapat 1 trofi. Liga Inggris dia sudah di atas angin jauh kali, sama bawahnya MU beda 11 poin, 2 trofi. Dan yang ketiga ini untuk paling berat kali itu dia lawan di champion lawan PSG. Jadi kalau untuk TTH seharusnya dia mampu membantai TTH ini gampang. Satu kan, apa alasan TTH itu bisa dibantai dengan gampang? Karena ada 2 pemain belum tentu bisa main, Ki Davis sama satu lagi Kane. Kane itu belum dipastikan 100% bakal bermain karena untuk cederanya mungkin belum full total, cuman akan diusahakan main. Dari pelatih TTH ada kasih info ingin memainkan Harry Kane. Mourinho tuh ada ngomong kayak gitu. Jadi untuk yang ini purannya bisa sampai 1,5 itu masih kita harus pikirkan kenapa bisa sampai 1,5. Jadi memang dia akan lawan PSG, cuman dia kemungkinannya bermain di Carabao ini juga mungkin memasukkan pemain yang banyak atau pemain yang senior. Cuman ini hal yang cukup aku masih susah cerna ya. Kenapa? Pasaran tinggi, padahal jadwalnya penuh. Seharusnya kalau jadwalnya sedikit kayak Barcelona tadi dia kasih poin besar, wajar. Cuman ini cukup susah dicerna gitu. Cuman aku sudah ngecek beberapa kali, aku tetap main di City. Kenapa? Karena City sekarang menjadi raksasa paling ditakuti di Inggris. Jadi aku City kasih 1, aku nggak berani yang besar. Aku coba sih skornya sekitar 2-1, 3-1, atau 4-2. Pokoknya City tetap menang. Aku coba. Kalau lolos sih juara sih aku feeling City. Cuman bola bulat bos. Untuk overnya aku main di 2,5. 2,5 ini udah safety kali, udah paling enak lah pokoknya. Jadi untuk prediksi aku sudah kasih sekitar mungkin 9. Jadi aku tinggal buat parlaynya. Parlaynya juga aku sudah susun. Atau build-buildnya ini. Yang pertama itu aku tetap bermain di MU karena aku feeling banget di MU. Yang kedua itu ada di WBA atau West Brom Albion, aku main di under 2,5. Terus ada di Juventus di -1. Ada Hellas Verona yang lawan Inter nih. Kalau yang aku feeling kali sih sebenarnya di MU, Juventus, Hellas. Kalau WBA ini cuman melihat kemungkinan. Atalanta -1,5 dan ada Barcelona. Barcelona ini aku sebenarnya yakin gak yakin gitu karena dia lawan Getafe aja 5-2 gitu. Aku main di under 3 sekarang. Masa sih golnya banyak terus, kali ini mungkin dikit sih. Terus untuk golnya aku yakin kalau untuk Barcelona karena dia akan menang Liga Spanyol musim ini. Terus ada City, aku nggak berani main di puran, aku main di over saja, over. Terus ada di Atlanta, aku di sini sudah kasih pur, cuman di sini aku mau main under. Terus untuk Wolverhampton, aku kasih setengah. Cagliari 0-0 lawan Roma. Satu lagi balik ke tim yang aku feeling over 2,5. Oke, inilah bil aku untuk single bet maupun paketan. Jadi kalau mau dicoba silakan. Sekian dari aku. Inilah tips-tips dari aku. Kalau ada info atau prediksi tren yang bisa kasih aku masukan bisa juga, atau sebagainya lah, dibantu komen aja. Terima kasih, salam hoki, salam JP.